Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11, perkenalkan nama saya Gina. Nama saya Pinja. Dan nama saya Dini. Kami di sini akan meminta pendapat guru-guru tentang toleransi dalam keberagaman. Selamat menyaksikan. Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, masih sering dijumpai perbedaan pendapat, kebiasaan, dan latar belakang. Contoh sikap toleransi yang terlihat, saling membantu tanpa membedakan suku ataupun latar belakang. Contoh sikap toleransi yang tidak diterapkan seperti mengejek perbedaan atau kebiasaan. Ini adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain, baik perbedaan agama, suku, budaya, pendapat, maupun kebiasaan. Toleransi penting dalam kehidupan bersama karena toleransi dapat menciptakan kekuatan, kedamaian, dan rasa persatuan. Dengan toleransi, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk saling menghormati. Jika sikap toleransi tidak diterapkan, dapat menimbulkan konflik dan perpecahan, rasa tidak nyaman dalam pergaulan, hilangnya persatuan dan kebersamaan. Mari ikuti kami Untuk menanyakan pendapat mengenai toleransi ke beberapa guru. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini dari kelas 11. Saya di sini ingin meminta pendapat Bapak mengenai toleransi. Apakah Bapak berkenan? Ya, boleh silakan. Sebelumnya boleh meminta perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Sunsun Gunawan. Di sini barangkali sebagai salah satu guru di SMK Al-Madaniyah. Apakah menurut pendapat Bapak toleransi itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Barangkali pendapat saya bisa saja sama dengan pendapat yang lain, cuma sedikit berbeda barangkali. Pertama, menurut saya secara pribadi, toleransi itu merupakan sebuah sikap seseorang untuk dapat menghargai, dapat menghormati, dapat menerima perbedaan dari setiap agama barangkali, kemudian suku, bahasa, budaya, serta latar belakang yang jadi dasar pekerjaan bisa saja jadi harus timbul rasa toleran. Kenapa? Seperti di kita saja, di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun di lingkungan kita agamanya sama, kemudian sukunya sama, budayanya sama, tetapi terkadang dari ekonomi berbeda, pekerjaan berbeda, terkadang itu jadi sumber masalah. Tetapi dengan adanya toleransi, itu akan menjadi sebuah dasar bagi kita untuk dapat hidup rukun dengan menghargai perbedaan, dengan menghormati perbedaan. Kemudian kita tidak egois dengan apa yang kita inginkan, dikarenakan ada hak-hak orang lain yang perlu kita jaga juga. Setiap perbedaan itu adalah keindahan. Di dalam agama juga mengajarkan toleransi, terutama di agama Islam, di dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi agama kita untuk kita, agama orang lain yang untuk orang lain. Itu artinya mengajarkan untuk kita saling menghormati dan saling menghargai. Artinya tidak mengusik. Selama orang lain tidak mengganggu kita, maka kita jangan mengganggu orang lain. Barangkali itu sedikit pemahaman saya terkait toleransi. Oke Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Bapak ceritakan pengalaman Bapak atau penerapan Bapak dalam kehidupan sehari-hari mengenai toleransi, khususnya itu di lingkungan sekolah? Oke, baik. Kalau di lingkungan sekolah barangkali yang paling dominan penerapan sikap toleransi bukan dari segi agama, bukan segi budaya ataupun suku, karena memang itu hampir sama, mayoritas semuanya sama. Tetapi yang paling membedakan itu adalah latar belakang keluarga barangkali. Ada keluarga yang ada anak yang lahir dari keluarga yang mampu, ada anak yang lahir dari keluarga kurang mampu. Dilihat secara kasat mata barangkali dari penampilan pun itu sudah ada perbedaan, sehingga
kita sebagai warga sekolah harus mampu menghargai hak-hak setiap warga sekolah. Tatkala dilihat teman kita bajunya agak sudah lusuh, sudah sudah jelek, kita sebagai teman jangan sampai mengejek, karena barangkali kemampuan beliau untuk menyediakan pakaian terutama orang tua hanya sampai di sana. Artinya di dalam perbedaan apapun itu, mohon kita sebagai warga sekolah harus bisa menjaga perasaan orang lain tentunya, dengan adanya sikap toleransi yang kita miliki, yang setiap hari diajarkan, yang setiap hari diterapkan. Mudah-mudahan dengan perbedaan yang ada di lingkungan sekolah ini kita dapat hidup berdampingan, hidup rukun bersama-sama. Di dalam Islam diajarkan, karena Islam pun hadirnya agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu dijadikan sebagai rahmatan lil alamin, kebaikan bagi semua alam. Artinya tidak tidak hanya antar umat, tetapi kita pun antar teman, antar guru, antar keluarga besar di sekolah barangkali harus bisa saling menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak masing-masing. Oke Bapak, terima kasih atas pendapat yang telah Bapak berikan dan juga waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Gina dari kelas 11. Saya di sini ingin meminta pendapat Bapak tentang arti toleransi. Baik, untuk singkatnya saja ya, toleransi itu saling menghargai berkaitan dengan sikap sifat seseorang gitu ya, ataupun berkaitan dengan agama, budaya dan sebagainya. Itu untuk yang namanya toleransi. Terus untuk tambahannya, ini sangat penting bagi kita ya toleransi, supaya kita mampu menjaga kerukunan gitu ya. Jadi ketika siswa, kita bicara siswa ya, karena yang menanyakannya siswa, ketika siswa itu mampu menjaga toleransi atau kerukunan di sekolah, maka untuk nanti setelah masuk ke masyarakat atau bermasyarakat itu sudah tidak asing lagi. Mungkin itu. Untuk pertanyaan satu lagi, Bapak bisa ceritakan contoh sikap toleransi yang Bapak lakukan khususnya di lingkungan sekolah. Baik, untuk contoh toleransi yang pernah Bapak lakukan ya ketika Bapak mengajar gitu ya. Karena mengajar itu Bapak berhadapan dengan siswa yang berbagai karakter, sikap gitu ya, terus latar belakang masyarakatnya. Nah, Bapak di sana menyamaratakan, maksudnya menyamaratakan itu bukan berarti menyamaratakan harus mengikuti budaya Bapak, tetapi menyamaratakan di sana Bapak menerima apa yang jadi latar belakang mereka ya. Terus contohnya ketika Bapak mengajar lalu membuat kelompok. Terus dalam kelompok itu ada beberapa atau pasti akan dihadapkan dengan siswa yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan itu Bapak menginstruksikan kepada teman lainnya supaya mengajak dia berpendapat, berbicara atau berdiskusi. Contohnya ketika ada yang menerima kekurangan itu ya, siswa menerima kekurangan. Ketika misal ada siswa yang malu gitu ya, yang malu-malu. Nah, Bapak mengajak siswa lainnya untuk terus merangsang atau memancing supaya dia itu berbicara. Terus ketika menerima kelebihan temannya, nah, di dalam kelompok itu Bapak menginstruksikan temannya itu untuk menerima pendapat seseorang, bukan hanya mementingkan pendapatnya sendiri. Dengan adanya pendapat itu, lalu ambillah
kesimpulan dari kedua pendapat itu. Nah, itu merupakan contoh dari toleransi, dia menghargai pendapat seseorang. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya dan pendapat Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dengan toleransi, hidup menjadi rukun, damai, dan penuh kebersamaan. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.